Enggak, kalau sholat begitu kan saya udah pernah ngomong. Tadi kita mau sholat. Ya mau ada anak ya misalnya atau ada tiba-tiba kucing kencing misalnya tiba-tiba ada kencingnya di depan kita. Yang penting apa? Jangan sampai itu terkena badan kita. Miring ke kanan atau ke kiri. Ya. Hah? Oh kalau itu nggak apa-apa, tungguin aja. Kalau anak-anak nggak masalah. Kalau ada anak-anak kita tiba-tiba mau mainan kita lagi sholat, ya kita miringin, geser dikit nggak apa-apa. Kenapa? Nah, gitu. Sekarang saya tanya, ya, buat nanti bisa jawab sendiri. Dia tarik dari belakang kelihatan semuanya tuh sampai sini. Jadi ulang lagi. Iya, memang batal kayak gitu. Anak itu ditarik itu. Apanya nih? Dalemannya itu apa? Ciput ya apa? Apa namanya tuh? Itunya Bu, apa itulah nggak ngerti saya. Ada kan suatu pakai siput itu panas ya. Iya, mending pakai keong. Mending pakai keong daripada pakai ciput. Ya, itu. Terus apa lagi? Ini tadi yang pertanyaannya Mawanan. Kalau saya berkubit bagaimana? Ya, jangan, masa berkubit. Ntar nangis malah ganggu sholat makin parah. Gak apa-apa, kalau misalnya lagi nemplok kita lagi sujud, dinaikin. Kalau naikin bapaknya ya seklah, kalau yang anaknya yang naik. Pelan-pelan jangan sampai anak jatuh. Triknya nih. Jangan mentang-mentang kita sholat, bodo amat ini kan sholat lillahi ta'ala, mau anak gua mau bukan. Oh, ya. Gegar otak anaknya, jangan seperti itu ya. Pelan-pelan, pelan-pelan, bangunnya pelan-pelan, biar anak nih apa ngembangin itu apa ya? Ngimbangin ya, anak-anak tuh ngimbangin dia prosot sendiri, malah seneng dia kan kayak main ayunan gitu, prosot. Iya, jangan. Jadi nggak apa-apa. Karena ini pernah terjadi pada Nabi, cucunya Hasan dan Husain itu Nabi lagi ngimamin padahal, ngimamin salat isya, dinaikin cucunya lagi mainan, di lehernya malah. Coba di lehernya, bangunnya gimana? Nggak bisa bangun. Begitu udah salam, sahabat nanya, kok engkau sujud lama sekali ya Rasul? Apakah saat itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu? Kata para sahabat itu, katanya tidak. Saya tidak ingin mengganggu cucu saya sedang bermain. Ya, kalau anak kecil nggak ada masalah. Yang penting jangan anak kecil kayak gini terus ngompol, jangan. Kalau ngompol batal lah, itu najis. Ya, makanya ini himbauan untuk para orang tua yang mau bawa anaknya ke musola. Bukan kita melarang, bukan. Yang penting kita tahu ilmunya, sebenarnya nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada masalah. Asal kita tahu ilmunya. Jadi kalau anak kecil mau dibawa ke sini, pastikan bahwa anak itu pakai pampers atau pastikan anaknya najis. Anaknya najis. Pastikan anaknya suci, nggak najis. Siapa tahu di luar sana habis nginjak ya, kayak anjing. Nah, dibawa ke sini. Kan kita nggak boleh, haram kita mengotori masjid musola, menjadikan najis. Itu haram, nggak boleh. Misalnya, kalau marbotnya alhamdulillah udah ngaji, kalaupun kencing tahu cara menanganinya. Kalau misalnya orang tuanya itu tidak tahu ilmunya, anaknya kencing main pel aja. Iya. Bagaimana kira-kira? Semua satu musola najis semua. Begitu loh maksud saya. Bukan apa, bukan saya larang anak kecil masuk musola tidak. Tapi pastikan anaknya masuk dalam keadaan suci. Atau kalau pampersnya udah 2 hari nggak ganti ya namanya nggak suci karena dia apa mengandung cairan asing gitu kan. Ya, jadi kalau mau masuk musola anak kecil pastikan pampersnya diganti. Itu. Ya, memang urusan anak kecil kalau udah tahu ilmunya sih nggak ada masalah. Saya juga nggak ada masalah kok. Mau anak kecil bawa kesini semua juga nggak ada masalah. Cuma masalahnya kadang-kadang kalau orang jamaah saya ada yang nggak paham tentang ini, kadang-kadang barangkali saya hanya nggak enak, takut dia berpikiran
aduh ganggu kekhusyuan. Tapi seperti itu aja. Kalau saya sendiri sih nggak ada masalah. Mau anak kecil teriak-teriak kayak mau apa nggak ada masalah. Cuman kalau memang kalau yang udah gede, misalnya yang 5 tahun ke atas yang udah bisa dikasih tahu, memang saya harus kasih tahu. Misalnya kayak Rehan, kayak Rocky itu kan udah nalar, anak udah nalar. Disuruh diam kan udah tahu dia suruh diam. Memang kalau itu memang saya ajarin biar tertib sholatnya. Tapi kalau kayak Hana, kayak si Al, kayak misalnya siapa kita, nah itu kan memang belum bisa kita, belum bisa. Jadi saya biarin aja. Kalau di musola ya itu kewajiban saya buat mengarahkan mereka. Kalau di rumah ya kewajiban orang tuanya, tentunya kan. Apalagi ada yang mau ditanya? Kalau enggak lanjut yang ketiga. Nanya Pak Ustaz? Iya. Kita lagi sholat nih Pak. Kan pakai mukena potongan nih. Iya. Kan habis itu pasti kan morot nih. Kita Apa benerin morot? lagi. Ininya, bawahnya, morot tuh benerin lagi. Terus benerin lagi. Di setiap gerakan pokoknya benerin terus. Baca nggak itu Pak? Enggak sih. Kalau yang penting jangan. Pokoknya gini, yang membatalkan sholat itu gerakan 3 kali berturut-turut itu gerakan besar. Kalau tadi benerin itu Ya benerin. kan itu gerakan besar tuh, namanya gerakan besar. Tapi megangnya pakai berapa tangan? Semua kan benerin lah. Enggak kirain sampai 4 tangan, minta tolong belakangnya, tolong dong gitu. Enggak ya, 2 tangan ya. 2 tangan. Nah, kalau itu 2 tangannya 2 kali, maka itu batal karena dianggap yang bergerak 4. Kan begini nih, Iya. kan 2 kan? Sekali gerak 2. Iya. Kalau 2 kali, gimana jadi bikin gitu ya? Ini berapa? 4. Ya, nggak boleh yang sebenarnya. Kalau mau sebelum sholat. Kalau mau sebelum sholat, coba beli rafia dulu, ikat suci. Nah, aman itu. Ya kan? Ya saya tahu mungkin itu karetnya udah kendor. Makanya mau kena itu jangan gantinya 10 tahun sekali dah. Kalau gantinya 10 tahun sekali begitu tuh. Karetnya udah kondor-kondor. Hah? Oh betul. Apalagi kalau cuma sekali nggak apa-apa beda, karena itu hitungannya baru dua gerakan. Pokoknya setiap sholat lah. Iya kan namanya setiap rakaat lah ya, setiap bangun ya. Itu namanya nggak berurutan. Kalau berurutan kan yang saya contohin tadi yang kayak gerakan wayang. Itu berurutan namanya. Ya. Itu. Apalagi? Assalamu alaikum ya Rasulullah.